Buka pemikiran Bapak Ibu guru di sini. Di sini apakah dari 3 pernyataan yang ada di layar ketutup nggak badan saya? Tidak. Dan saya sebelah mana ya anaknya? Sebelah kanan ya. Kan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ini ada 3 pernyataan. Saya minta sama Bapak dan Ibu guru di sini, mana yang menurut Bapak Ibu setuju dengan pernyataan 1, 2, 3? Boleh acungkan tangan yang setuju dengan pernyataan 1. Ada? Tidak ada. Yang setuju dengan kita terapkan, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nih ada lagunya yang kemarin ya, kalau nggak salah DKM ya kan. Ya coba supaya kita nggak bosen lah, nyanyi coba. Gimana ya, saya juga lupa. Profil Pancasila, iya. beriman dan bertakwa pada coba ya, biar Tuhan Yang Esa. ini nggak jelas. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu 6 profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan di sekolah penggerak dan yang sudah menerapkan IKN kelas 1 dan kelas 4. PR-nya panjang banget. Lanjut. Lanjut deh. Nah ini dia nih, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu dia. Cuma ada motivasi dari eksternal ketika dia mau melakukan karena dia takut dihukum. Dia takut melakukan karena dia takut dihukum. Jadi motivasinya itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dia misalnya melakukan sesuatu itu karena dari dalam dirinya sendiri. Jadi karena ada motivasi, saya takut nih, jadi saya harus melakukan itu. Jadi karena sesuatu hal itu jadinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukan. Nah, kadang-kadang anak-anak kan larinya cuma karena oh apa yang saya lakukan, oh iya nanti saya mau dapat bintang dari ibu guru. Nah itu kan ada eksternalnya. Jadi motivasi eksternalnya yang bekerja. Tapi ketika sudah bu guru tidak memberikan penghargaan lagi kepada itu anak, ya udah nggak ada seperti itu. Lalu saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Nah itu di dalam diri anak yang kita harus bangun. Nah, ketika kita sudah membangun motivasi innya di dalam diri anak, insya Allah tujuan disiplin anak dan budaya positif yang ada di ruang kelas ini akan tercipta kenyamanan dan keamanan seperti itu. Jadi tugas kita menciptakan motivasi dalam diri anak, di dalamnya. Boleh lanjut. Nah ini dia, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di guru penggerak itu kami digodok tentang pemikiran dari KHD, Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu, jadi Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah ini tadi yang saya bilang, apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Kayak misalnya tadi anak yang terlambat. Kita kadang-kadang kalau anak yang terlambat kita ucapkan apa Bu? Kalau anaknya terlambat, kenapa terlambat? Ya, boleh. Ada lagi? Ada lagi enggak? Kalau ada anak yang terlambat,
Kenapa kamu terlambat? Atau misalnya kita tidak bertanya gitu. Ada? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, jam 10 baru datang. Nah gitu. Kamu kemana ya? Jadi ternyata itu kita biarkan anak bercerita. Setelah anak bercerita, oh iya, gak apa-apa nak. Kesalahan itu pasti manusia pasti berbuat salah. Itu kita mencari identitas. Yang kedua kita tanyakan lagi, kenapa kamu bisa terlambat? Dia kan bercerita. Lalu kita memberikan keyakinan di terakhir ini, di keyakinan ini kita memberi keyakinan bagaimana supaya kamu tidak terlambat. Jadi biarkan anak yang mencari solusinya supaya dia nggak terlambat. Itu dia nggak harus apa. Jangan sampai gini, jangan sampai kita berbicara, ya udah nanti kamu besok nggak boleh terlambat ya. Besok kamu datang tepat waktu. Kita nggak mau tahu alasan dia apa terlambat. Atau meyakinkan diri dia, kamu nggak boleh terlambat, kamu harus bagaimana. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, kamu belajar dari kesalahan si anak. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, juga mencari kebutuhan dasar atas mendasari tindakan. Karena manusia itu ada 5 dasar kebutuhannya. Kita tahu dia kebutuhan apa yang dia butuhkan. Apakah kasih sayang misalnya, apakah penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah restitusi diri dengan cara yang lebih baik. Lalu fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Fokus untuk pada solusi. Restitusi menggambarkan murid dari yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita jangan kadang-kadang kita terus, ini kan kamu sih salah nih kayak begini kan tanpa sadar ya kita juga tidak bisa mengontrol diri kita kadang-kadang. Boleh next. Keyakinan kelas. Boleh. Dan kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Kan udah ada peraturan sekolah, kan udah ada peraturan kelas. Kenapa harus ada keyakinan? Nah, mengapa ada contoh gini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nanti kayak sekarang nih, yang datang tepat waktu berarti dia mempunyai motivasi dalam dirinya nih di dalam. Apakah takut dimarahin kepala sekolah, apa gimana gitu ya kan? Ya. Lalu lanjut, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan. Nih dari ketiga ini mana yang motivasi yang ada dalam dirinya? Dari 3 kalimat tanya. Apa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Di titik yang paling kecil. Lalu ada yang namanya keyakinan kelas. Ketika ada keyakinan kelas, terbentuklah lingkungan positif. Dengan adanya lingkungan positif, akhirnya sekolah kita menjadi budaya yang positif, sehingga nyaman, aman. Ya tentunya di dalam sekolah itu harus berkolaborasi. Oke, next. Nah, di sini nih. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Coba lihat. Saya bilang yang sebelah sini kesepakatan kelas, yang warna hijau, yang warna putih juga kesepakatan kelas. Tapi menurut Bapak atau Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Boleh yang di belakang. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Makanya nggak kelihatan di depan. Oh iya. Yang mana? Ada yang mau bantu saya? Yang mana yang kesepakatan kelas? Ini kita ya Bu ya, sebagai ibu guru ya di kelas ya, sebagai pemimpin kita, yang mana dulu nih? Yang mana yang merupakan
keyakinan kelas. Yang hijau kah? Yang putih kah? Yang mana Ibu? Yang mana? Yang sebelah sini. Kenapa Ibu milih yang sebelah sini? Contohnya tim yang ini ya, kami murid yang penuh dengan teman-teman, jadi dari diri sendiri gitu ya, udah timbul kesadaran individu seperti itu. Kita nggak boleh kan ngomong pinter, yang lain tuh gimana? Nah, Ya, berarti Ibu kepala sekolah juga nggak boleh ngomong ibu ini ke gurunya misalnya depan guru-guru yang lain. Jadi kalau misalnya mau itu japri aja, takutnya main. Benar nggak? Terus terang ya, iya benar ya Bu ya. Tuh benar tuh didukung saya. Jadi ketika Ibu kepala sekolah ingin memberikan reward kepada guru, memang tujuan Ibu kepala sekolah pasti intinya ingin menggairahkan atau memotivasi guru-guru yang lain. Tapi bagaimana guru-guru yang lain ketika merasa gimana gitu, jadi dia tidak mau, potensinya malah jadi melempem gitu, oke? Benar Ibu ya. Jadi yang putih itu adalah kesepakatan kelas. Jadi ketika ibu guru dan muridnya membuat kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ketika kita memberikan keyakinan kepada murid kita seperti itu, langsung peraturan yang ada pasti akan berjalan. Nanti kita kalau misalnya anak berbuat kesalahan atau melanggar peraturan, kita lihat, kamu ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih ingat nggak? Poin keberapa? Oh iya benar. Kamu sama teman harus saling menghargai. Nggak boleh mengejek, kan begitu. Kita kembalikan lagi. Jadi Bu, Bapak di awal ini mudah-mudahan dapat oleh-oleh dari saya. Nanti di kelas buat kesepakatan kelas dengan murid. Nanti kesepakatan kelas yang Ibu Bapak buat tempel. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinannya. Seperti itu. Oke, lanjut next. Dah. Oke. Tunggu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Nanti kita buat keyakinan kelasnya. Termasuk dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya apa? Oke, boleh dibuka. Nih dia. Oh ternyata kalau selalu kembalikan buku ke tempat lain, berarti kita harus punya keyakinan kelas dengan anak kita adalah tanggung jawab seperti itu. Keyakinan sekelasnya seperti itu. Kita harus menggunakan masker. Untuk apa sih keyakinan kelas? Harus selama KBM di dalam kelas harus menggunakan masker. Keyakinannya adalah supaya untuk menjaga kesehatan. Ketika tidak menggunakan masker, kita tinggal panggil anak, kenapa kamu tidak menggunakan masker? Ingat keyakinan kelas kita seperti itu. Udah lanjut. Panjang ya, lanjut aja deh. Lanjut deh. Nah ini dia nih Bu, hukuman dan konsekuensi. Bisa Ibu bedakan. Kalau misalnya hukuman itu sifatnya dadakan, tapi kalau konsekuensi ada alasan, ada ininya. Kayak kita menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, jadi ada ininya, timbal baliknya kalau konsekuensi itu. Jadi kalau konsekuensi ketika disepakati, setuju, apa konsekuensinya ketika anak itu melanggar. Kalau konsekuensi lebih kepada disiplin kontrolnya sebagai pemantau. Kalau misalnya konsekuensi. Oke lanjut. Nah ini dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bolehlah Ibu baca. Ini di Sadur ya. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Itu kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Kalau hati mah udah sakit mah lama diobatin ya, bener nggak? Bener nggak? Apa mau sakit gigi? Jangan dua-duanya. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu
Kenapa sih bu guru begitu gitu kadang-kadang. Itu konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dihukum dapat nilai jelek, kertasnya dirobek-robek dulu, dimasukin. Totalnya buku tipis aja. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, apalagi ternyata guru-guru dulu kan kita kan, kalau saya ngalamin sih dulu berdiri di depan disetrap karena saya nggak bisa matematika begini aja. Saya masih ingat tuh, oh ternyata itu hukuman yang sebenarnya mempermalukan kita. Akhirnya kita sama teman malu kan, seperti itu. Lalu lanjut next. Nah ini dia identitas yang gagal ketika kita memberi hukuman dan anak tidak dapat berkembang sesuai dengan fase-fasenya. Seperti ini. Ya. Makanya kita mudah-mudahan bisa menjalankan restitusi. Segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Anak belajarnya tidak bergairah, tiduran, apa sih yang dibutuhkan? Oh ternyata misalnya dia membutuhkan kasih sayang dari ibu gurunya. Karena apa? Ya kita kan kita cari dulu latar belakangnya kenapa dia tidak bergairah untuk belajar ya. Apakah dia butuh kesenangan? Apa kita perlu happy nyanyi sambil ini ataukah misalnya kebebasan dalam arti kata kita melakukan pembelajaran misalnya di luar kelas. Oke, boleh lanjut next. Nah ini dia tadi yang saya bilang posisi kontrol guru nih ya. Di sini ada kalau guru sebagai penghukum dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Rasakan. Nah, kayak apa yang akan terjadi ketika kita berkata gitu secara tidak langsung? Hasilnya si anak itu menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, dan selalu berbohong. Ah, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi tuh bu guru. Cuekin aja. Jadi akhirnya kesalahan diulang terus. Udah saya berkeliling-keliling aja, paling kenapa guru disuruh baca doang. Gitu kan? Jadi tidak kepada ininya. Lalu di sini kalau misalnya pembuat orang merasa bersalah, tuh kata-katanya seperti itu yang kadang kita keluarkan. Akhirnya muridnya rendah diri aja. Ya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Akhirnya apa? Ketergantungan muridnya. Lemah, nggak mandiri. Ternyata kalau misalnya kita ngambil posisi kontrol sebagai teman, anak didik kita itu jadi lemah, nggak mandiri, masih butuh pertolongan orang lain. Tapi kalau misalnya kita sudah sebagai manajer, kita manajer di kelas ya bu ya. Manajer di kelas misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya tadi, apa yang kita yakini di dalam kelas? Ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti misalnya gitu. Seperti tadi yang ini. Apa yang kami yakini di dalam kelas? Mengapa kamu keliling-keliling aja? Kenapa gitu? Jadi kita membuat keyakinan itu. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Poin berapa? Gitu. Jadi ketika kita sudah bisa memancing anak untuk berbicara, untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, secara tidak langsung anak itu bisa memperbaiki dirinya sendiri dan mengevaluasi dirinya sendiri. Next. Oke. Ini pernyataan-pernyataan nih yang kalau kita suka kita lakukan. Saya kecewa sekali dengan kamu, atau kamu tidak pernah benar, nggak pernah benar nih melakukannya perkalian ini. Gimana sih hafalannya? Ayolah ya. Nah, siapa yang mengatakannya? Boleh di next. Nah, kalau kita berkata seperti ini, berarti kita sebagai manajer. Oh ternyata manajer itu yang saya bilang yang paling bagus. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Supaya kamu tidak keliling-keliling, kamu harus bagaimana? Jadi gitu. Jangan dikasih kita suruh baca. Tanya. Supaya kamu nggak keliling-keliling, kamu harusnya ngapain? Bagaimana gitu? Biarkan mereka dia yang mencari solusinya dan kita hanya mengarahkan. Next.